Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? It's nice to see you again in my instructions, and we are still talking about obligation and also necessity, and I will continue to discuss about the model of need to. Yeah, but before doing so, I'd like to check with you your task last week, that is doing exercise 1. Okay, go on to the next slide. Okay. Before continuing explaining the next model of necessity using need to, we discuss your job first, your task in exercise 1 ya. Jadi sebelum kita lanjutkan menjelaskan tentang model yang menggunakan need to, necessity ya, keharusan yang menggunakan need to, kita bahas dulu latihan 1 yang sudah Anda kerjakan ya. Okay, the first sentence like this. New driver must, has to take a test in order to get a driver license. Which one do you choose? Apakah Anda menggunakan must, have to, atau has to? Yang mana yang Anda pilih? Okay. Yes, some are correct, some are wrong. Ada yang betul, ada yang kurang tepat ya, salah. Di sini kita menggunakan kata pertama new drivers, jadi bentuknya plural, maka kita kalau mau menggunakan must atau tinggal yang kedua pakai have to ya. Kenapa pakai have to? Karena di situ new drivers itu plural, lebih dari satu ya, jamak. Maka tidak bisa kita menggunakan has to. Sehingga ada dua pilihan, must atau have to. Which one do you prefer to choose? Mana yang Anda pilih? Yes, you must use have to. Yes, so your sentence become New drivers have to take a test in order to get a driver license. They have no choice ya. Jadi karena ada di situ pihak lain yang mengharuskan ya, pihak lain yang mengharuskan bahwa new driver itu harus mengikuti tes. Itu kenapa maka kita menggunakan have to, tidak must ya. Jadi pakai have to karena sekali lagi ada pihak lain yang menghendaki kita itu mengambil atau mengikuti tes untuk mendapatkan SIM ya, sehingga kita pakai have to. Okay, everybody, is that clear? Sekali lagi tidak menggunakan has to. Kenapa? Karena subjeknya plural, jamak. Okay, the next one, second sentence. Bla bla bla, you have to go to work today. Ini easy, gampang ya. Isinya apa anak-anak semuanya? Iya, Anda bisa lihat jawabannya no, I don't. Dan di situ subjeknya di pertanyaan itu adalah you. You, sehingga kita butuh satu di antara dua, tinggal do, present, atau did past tense. Kita menggunakan yang present ya, karena today, maka di situ do you have to go to work today? Gitu, pakai do ya. Jadi sehingga jawabannya no, I don't because it's Sunday. Ya, seperti itu. Okay, everybody. Sekali lagi, nomor 2 itu jawabannya do. Nomor 3, number 3. John blah 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 finish the report quickly because the deadline is today at 4 p.m. Ya, ini Anda menggunakan apa? Apakah pakai must atau pakai has to? Saya pilih satu di antara dua itu. Kenapa tidak pakai have to? Karena subjeknya adalah singular noun, cuma John saja ya. John, nama, sebutan nama orang itu kita menggunakan has to ya, bukan have to ya. Sehingga ada dua pilihan, must atau has to. Ini yang harus Anda pilih. Anda pilih yang mana? Must or has to? Yes, it must be has to. Ya, harus menggunakan has to. Kenapa kita menggunakan has to, Anda semuanya? Iya, karena ada pihak lain atau orang lain yang menghendaki bahwa kita itu harus menyelesaikan segera ya, karena batas waktunya sudah dibatasi. Ada yang membatasi waktunya itu jam 4, sehingga ada
Bukan karena keinginan sendiri, tetapi ada pihak lain yang menghendaki untuk menyelesaikannya. Maka kita menggunakan has to, ya. Karena sekali lagi subjeknya John, ya. Tidak pakai have to. Oke, everybody? Good. Next, number 4. Nomor 4. Jennifer lost her passport. Bla bla bla. Kemudian bentuk pertanyaan, she have to get a new one. Kemudian dijawab, no she didn't. Nah, ini dari kalimat ini jelas mana yang kita pilih, harusnya does, do, or did. Iya, bentuk pertanyaan ini kita menggunakan did. Kenapa? Karena past tense, ya. Karena lampau. Anda bisa lihat Jennifer lost, ya. Tidak lose tapi lost. Kemudian di jawabannya yang B itu Anda dapatkan didn't, ya, bentuk past tense. Kemudian kalimat berikutnya found, ya, tidak find. Sehingga jelas kalimat ini dalam konteks bentuknya lampau, sehingga kita butuh kata bantu did di situ. Did she have to get a new one? Seperti itu, ya. Sehingga jawabannya sekali lagi harus did. Oke. Next, number 5. I'm sorry, Mom. I bla 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 call you back later. My cell phone battery is dying. Nah, ini Anda menggunakan apa? Bisa kita persempit pilihannya, tinggal must atau have to. Ya, karena subjeknya I, maka tinggal 2, must atau have to. Anda pilih yang mana di antara dua itu? Enggak has to, ya. Kalau has to subjeknya harus selain I itu, ya. Mungkin bisa he, bisa she, bisa singular noun atau it, ya. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal pilih must atau have to. Jawaban Anda adalah yes, it is. Ini adalah keinginan sendiri, ya. Jadi I think it is necessary, ya, karena baterainya habis sehingga perlu sekali, penting sekali, dan itu harus dilakukan, ya. Maka I must call you back later itu pakai must, ya. Oke, everybody? Is it clear? Jadi sekali lagi, kenapa aku pakai must? Karena ini adalah keinginan sendiri bahwa dia itu harus menelpon mamanya itu nanti, ya. Kalau sekarang nggak bisa karena baterainya sudah mati, drop, ya, mati, sehingga tidak bisa menelpon sekarang. Berarti keinginannya nanti dilakukan. Oke, dia menggunakan must. Oke, everybody? Right, number 6. Canadian bla 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 pay taxes every year. It's the law. Nah, ini Anda menggunakan yang mana? Bisa kita persempit dulu. Canadians itu adalah subjeknya lebih dari satu, ya, ada S-nya. Maka tidak mungkin kita menggunakan has to, ya. Sehingga tinggal milih must atau have to. Anda pilih yang mana di antara dua itu? Iya, ternyata jawabannya ada yang betul, ada yang salah, ya. Jawabannya adalah have to, ya. Jadi yang dipakai have to. Kenapa? Karena itu harus dilakukan karena memang undang-undang mengatakan itu. It's the law, ya. Undang-undang seperti itu, ya. Seandainya nggak ada undang-undang, ya itu mungkin bisa juga nggak bayar pajak, ya. Jadi keharusan itu Canadians itu menggunakan have to pay taxes every year. Nah, it's the law, ya. Jadi ada pihak lain yang memaksakan untuk membayar pajak, ya, sehingga kita menggunakan have to. Make sense, everybody? Alright, go on next, number 7. Nomor 7. Sasha bla 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 email her homework to her teacher because she forgot to take it to class yesterday. Anda pilih pakai yang mana, Anda semuanya? Oke, Anda bisa lihat kalimat ini adalah bentuknya pakai bentuk lampau, ya, yesterday. Maka kita menggunakan, iya, satu-satunya lampau adalah had to. Jadi Anda pakai had to di situ sehingga kalimatnya bunyinya Sasha had to email her homework to her teacher because she forgot to take it to class yesterday. Seperti itu, ya. Sekali lagi, kenapa past tense? Karena kita membicarakan tentang kegiatan yang pada waktu lampau, ya. Oke, nomor 8.
Oh iya, untuk nomor 8 ini kita nggak usah bahas karena kemarin saya salah menyantumkan, itu tidak did tetapi kita ganti will ya. Kenapa? Karena di situ ada kata tonight. Jessica have to study very much tonight. Jadi menunjukkan future kan ya. Nanti malam, jadi belum terjadi, artinya akan terjadi nanti malam. Sehingga pilihannya harusnya do, does, dan will. Begitu maksud saya ya. Ternyata kemarin saya lupa, saya ralat. Sehingga ini tidak usah kita bahas ya. Sehingga jawabannya tidak no he didn't, tetapi no he won't. He will not, jadi no he won't ya. Gitu. Oke, kenapa? Karena merespon pertanyaan will Jessica have to study very much tonight ya, nanti malam, jadi kan belum terjadi maka pakai future will ya. Sehingga jawabannya juga harus bentuk future. No he will not, disingkat no he won't ya. Adapun kalimat berikutnya pakai past tense tidak masalah karena memang keterangan waktunya sudah berganti last night ya, dan seterusnya jadi past tense. Tetapi respon pertama adalah pakai future ini ya, sesuai dengan keterangan waktu tonight. Oke? Jadi sekali lagi nomor 8 nggak usah kita bahas karena saya kemarin belum meralat tulisan saya. Oke? Next number 9. Devina bla 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 go to the supermarket because she doesn't have enough food for dinner ya. Anda pilih yang mana? Ini bisa kita persempit seperti tadi, pakai apa? Satu di antara dua. Jadi Anda bisa drop, bisa hilangkan have to ya. Have to-nya nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena ada kata subjeknya Devina ya, singular noun ya. Satu nama seseorang aja ya, nama seseorang. Sehingga pakai has to atau must, tinggal pilih dua itu. Anda pilih yang mana Anda semuanya? Iya, ada yang betul, ada yang salah. Ada yang pakai must, ada yang pakai has to. Bahkan ada yang pakai have to ya. Oke. Yang betul adalah memakai must ya. Kenapa harus must? Iya, karena itu penting dilakukan ya. Jadi ada kesadaran sendiri untuk melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu persis bahwa dia itu butuh makanan ya, butuh makanan. Maka dia Devina menggunakan kata model must. Devina must go to the supermarket because she doesn't have enough food for dinner ya. Seperti itu ya. Sehingga sekali lagi keharusan ini harus betul-betul dilakukan dan itu merupakan keinginan sendiri karena tahu penting sekali untuk melakukannya. Kalau enggak ya kan enggak bisa makan ya dia. She doesn't have enough food for dinner ya. Ini jadi penting banget ya. Maka pakai must. Oke. The last number 10. If you have a pet dog, you blah 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 feed it every day or it will die gitu. Ini Anda menggunakan, ya kita persempit dulu, karena subjeknya you, Anda harus menggunakan must atau have to. Ya, nggak mungkin pakai has to ya, karena subjeknya you. Jadi Anda pilih satu di antara dua itu, sudah mempersempit dulu. Must atau have to ya, has to-nya sudah hilang, tidak bisa kita gunakan karena subjeknya you. Anda pilih yang mana, pakai apa? If you read, iya. Ini adalah karena memang dia memikir bahwa melakukan ini penting ya, penting, perlu sekali ya, perlu sekali. Sehingga sekali lagi maka kita menggunakan must. Iya, kita pakai keharusannya pakai must. You must feed it every day. Artinya feed pet dog-nya itu ya. Anjing peliharaannya itu harus diberi makan ya, harus diberi makan setiap hari or it will die, atau anjing itu akan mati ya. Ini sehingga memberikan makan itu merupakan suatu keharusan ya, dan keharusan yang itu adalah disadari dengan sepenuhnya oleh subjeknya ini, you ini. Oke, everybody, maka dari itu kita menggunakan must. Keharusan itu disampaikan dengan menggunakan kata must. Okay, is that clear? Jelas? Okay, so I give you one more conclusion, satu kesimpulan lagi. Itu kita sudah mempelajari bahwa bahwasannya have to itu can also be meant as must.
yaitu to show obligation. Jadi have to itu sekali lagi itu dimaknai sama seperti must ya, dimaknai sama seperti must, yaitu menunjukkan kewajiban atau keharusan ya. Have to, kewajiban. Bedanya apa? Anda bisa melihat dua contoh kalimat ini. I must wear a school uniform. Yang kedua pakai have to. I have to wear a school uniform ya. Kalimat yang pertama, ini maksudnya adalah maknanya, I have decided that I need to wear a school uniform. Ya, jadi kalimat pertama itu saya menentukan, saya memutuskan bahwa saya perlu pakai seragam sekolah. Itu saya yang memutuskan. Ya. Nobody else has told me to wear a school uniform. Ya. Tidak ada orang lain yang menyuruh saya, meminta saya pakai school itu. Jadi kesadaran saya sendiri. Karena I think it is necessary. Karena saya pikir ini perlu gitu ya. Maka kita menggunakan must. Hal seperti ini, makna seperti ini kita wujudkan dengan kata must. Oke, clear? Yang kedua, I don't decide. Jadi, I have to wear a school uniform. Itu I don't decide to wear school uniform ya. Saya bukan orang yang memutuskannya. Saya tidak memutuskan, saya tidak menentukan untuk pakai seragam sekolah. Karena apa? Somebody else has told me to wear a school uniform. Karena ada orang lain yang menyuruh atau meminta saya memakai seragam sekolah. Ya, gitu. Dan orang lain itu menyuruh saya bahwa seragam sekolah itu perlu untuk dilakukan. Memakai seragam sekolah itu perlu untuk dilakukan. Nah, pemahaman makna seperti ini, itu maka kita menggunakan have to. Sekali lagi, secara jelasnya, must itu adalah kesadaran dari diri sendiri, itu karena keinginan diri sendiri, keharusan yang memang diinginkan oleh diri sendiri. Sedangkan kalau have to, itu ada pihak lain atau ada orang lain yang menginginkan dan menghendaki kita itu melakukan sesuatu. Ya, seperti itu, Ananda semuanya. Is that clear ya? Ini kesimpulannya. Oke, baiklah. Masih membicarakan, still we are talking about necessity dengan satu lagi menggunakan kata need to ya. Jadi berikutnya kita menggunakan kata need to. The form of the sentence, bentuk kalimatnya ya jelas pertama subject and then need to and then kata kerja basic ya, stem basic verb ya, kata kerja without any addition, kata kerja tanpa tambahan apa-apa ini. Jadi to go, to visit, to tell, to join dan seterusnya seperti itu. Nggak usah pakai joins, joining, talking, to talk, seperti itu, to talks, enggak ya. Jadi tetap kata kerja dasar. Oke. Nah, ini bentuknya. Kata need to Anda bisa terjemahkan menjadi kata perlu ya, dalam bahasa Indonesia perlu ya. Jadi subjeknya perlu ngapain ya, perlu ngapain, harus ngapain tapi dalam pengertian perlu ya. Jadi harus apa tapi dalam pengertian perlu, itu menggunakan need to ya. Oke. Example. I need to visit the landslide victims. Yeah, I need to visit the landslide victims. This sentence means, it is necessary for me to visit the landslide victims. Ya, jadi kalimat ini itu maknanya it is necessary, perlu bagi saya, penting bagi saya untuk mengunjungi korban-korban tanah longsor. Ya. Ini kalimat I need to visit the landslide victims. Itu artinya seperti ini. Jadi pakai it is necessary sama ya. Maknanya seperti itu. Oke ya. Ini I need tanpa tambahan apa-apa ya. Jadi tanpa tambahan apa. Berbeda dengan contoh kedua ini. Misalkan bentuk negatifnya Anda bisa menggunakan kata bantu do kemudian diberi not. Anda bisa abbreviate into don't ya. I do not, you can say I don't. I don't need to visit the landslide victims. Ya. This sentence means, kalimat ini maknanya adalah it is not. Ya. It is not necessary for me to visit the landslide victims. Ya. Jadi
tidak perlu bagi saya untuk mengunjungi korban tanah longsor karena memang saya tidak punya kompeten untuk itu ya. Misalkan seperti itu. Sehingga sekali lagi kalimatnya pakai model necessity-nya need to. I don't need to visit the landslide victims. Kemudian maknanya adalah it is not ya. Jadi mengikuti. Kalau negatif ya berarti not ya, negatif ya. Kalau positif ya pakai it is necessary seperti ini di pertama tadi. Oke, go on to the next example. He needs to look at the map. Needs pakai s. Ya, kenapa? Karena subjeknya he. Ya. Jadi Anda bisa menambahkan needs ya, pakai s itu. He needs to look at the map. This sentence means kalimat ini maknanya adalah it is necessary for him ya to look at the map. It is necessary for him to look at the map ya. Jadi maknanya it is necessary perlu bagi dia untuk melihat peta, melihat peta. Seperti ini bentuk meaningnya dari kalimat he needs to look at the map. Oke. Nah, kalau bentuk interrogatifnya seperti apa? Misalkan, he needs to look at the map. Tadi bentuk negatifnya, does he need to look at the map? Gitu. Nah, this interrogative meaningnya bisa berubah seperti ini. Sama, tidak etis, tetapi dibalik, is it? Is it? Is it necessary for him to look at the map? Ya, jadi Anda kalau mau menyampaikan bentuk kalimatnya yang berupa makna ini juga sama, boleh, tidak apa-apa. Atau yang pakai does he need to look at the map. Demikian pula yang present tadi. He needs to look at the map. Boleh Anda menggunakan kalimat itu atau menggunakan yang necessary. It is necessary for him to look at the map. Dua-duanya maknanya sama ya, inti maknanya sama. Oke. Sekali lagi yang contoh interrogatif ini adalah is it necessary for him to look at the map? Apakah perlu bagi dia untuk melihat peta? Gitu. Ini pertanyaan makna dari does he need to look at the map? Oke ya, jadi mengikuti bentuk pertanyaan, bentuk pertanyaan. Bentuk negatif tadi ya, bentuk negatif ya. Positif juga positif, it is ya. Kalau negatif it is not. Ya, I don't, it is not. He needs, I need, ya it is necessary, dan seterusnya. Does he need, dan seterusnya, ya is it necessary, is it, gitu. Bentuk pertanyaan. Oke. The next one. Nah, kalau bentuknya past tense gimana? Needed, ya. Sekarang bentuknya lampau, sudah lewat, artinya action ini sudah lewat, ya. Kejadian ini sudah lewat. I needed to browse in the internet, ya. Saya perlu browsing di internet, ya. Ini sudah lewat kejadiannya. Pakai bentuk ed ya, needed ya, bentuk lampau. Maka maknanya juga mengikuti, tidak it is, tidak is it, tetapi it was. Nah, seperti ini. It was necessary for me to browse in the internet. Begitu, mengikuti ya. Maknanya sama ya. Jadi mau pakai I needed to browse in the internet atau it was necessary for me to browse in the internet, gitu sama. Oke, everybody? Is that clear? Sekali lagi, untuk need to itu bisa menggunakan positif, negatif, maupun interrogatif ya. Sama seperti have to. Oke? Go on to the next slide. Oh, contoh terakhir, maaf. Did I need to browse in the internet? Tinggal dibalik aja. Bentuk negatifnya I needed. Did I need to browse in the internet? Nah, ini berarti juga dibalik. Tidak it was, tapi was it? Was it necessary for me to browse in the internet? Nah, seperti ini bentuk interrogatifnya. I think it's clear. Sudah jelas ya? Sehingga sekali lagi ada 3 hal keharusan. Itu Anda bisa menggunakan must, have to, atau need to ini ya. Untuk lebih jelasnya memperdalam pemahaman kita ini ya, to make you more understand more about my explanation, you can do the exercise ya. Anda bisa mengerjakan exercise berikut di slide berikutnya. Go on. Oke, have a look exercise 2. Anda
kerjakan, tapi secara langsung maka saya bilang say, ya, ucapkan saja, diucapkan apakah kalimatnya atau meaningnya sesuai dengan kolom yang saya kosongi seperti ini ya. Jadi ada kalimat yang saya isikan, berarti Anda mengucapkan meaningnya ya, seperti apa dengan kalimat ini. Tapi kalau yang meaningnya saya isi, berarti Anda membuat kalimatnya ya. Ini 4 contoh ini aja ya untuk latihan. Oke, yang pertama, do you have to take the pills 3 times a day? Ya, ini kalimat saya berbentuk interrogative obligation ya, interrogatif ya. Ini bentuknya interrogatif ya, interrogative necessity. Nah, meaningnya seperti apa? Meaningnya juga bentuknya interrogatif, tidak tadi it is necessary, tetapi dibalik is it necessary ya. Oke, ada yang sudah paham seperti itu, sudah bisa menyampaikan. Ya, that's good. Is it necessary for you to take the pill 3 times a day? Ya, jadi kalimat meaningnya menjadi is it ya. Apakah perlu bagi Anda untuk minum obat 3 kali sehari? Ya, ini meaningnya. Oke? Ya, that's good. Seperti ini. Nomor 2, Anda lihat nomor 2. It was necessary for her to see the doctor soon. Ini adalah meaning yang sudah saya sampaikan. Anda perhatikan. Maka kalimat Anda bisa berbunyi seperti apa? Yang pertama Anda lihat was ya, pakai was ya. Berarti past tense. Kalimat obligation atau necessity Anda harus bentuknya past tense. Kalau past tense enggak mungkin pakai must ya, enggak mungkin karena must tidak bisa kita kasih ed musted ya, enggak bisa. Sehingga tinggal Anda menggunakan had to atau needed to ya, jadi had to atau needed to sehingga lengkapnya kalimatnya berbunyi iya, ada yang sudah betul, ada yang masih kurang tepat ya. Subjeknya adalah she karena di sini her ya, maka she. Kita menggunakan boleh pakai had to. She had to see atau she needed to, boleh ya. Jadi satu di antara dua itu Anda bisa gunakan untuk menyampaikan bentuk lampau seperti meaning itu ya, seperti makna itu. She had to see the doctor soon atau she needed to see the doctor soon ya. Dia harus menemui dokter segera, pakai had to atau needed to. Gitu Anda? Yes. Go on number 3. Nomor 3. We don't need to wait for 45 minutes. Ya. Kita tidak perlu menunggu selama 45 menit. Ini kalimat obligation yang saya tuliskan. Meaningnya seperti apa ini Anda semuanya? Iya, dipikirkan sejenak. Oke, ada yang sudah bisa mengucapkan meskipun masih keliru. Ada yang sudah betul ya. We don't pakai negatif. Berarti meaningnya pakai it is. Iya, ada notnya. It isn't atau it is not necessary ya. It is not necessary for us to wait for 45 minutes. Seperti ini. Okay, yes, that's good. Okay. If you have a question, you can write and deliver on our WhatsApp group ya. Jadi bisa disampaikan pertanyaannya nanti di WhatsApp kita, di grup WhatsApp kita. Number 4, I must be patient in joining long distance learning ya. I must be patient. Saya harus sabar dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. I must be patient in joining long distance learning. Ini pakai must ya. Meaningnya apa? Coba Anda ucapkan. Iya, sudah ada yang betul. Good. Right. Menggunakan sama seperti yang pertama ya, hampir sama tapi bentuknya positif ya. It is necessary ya, tidak pakai not ya. It is necessary for me to be patient ya. Jadi pakai to be-nya jangan dihilangkan ya, must be patient karena patient itu kata sifat. Jadi to be-nya harus tetap dipakai, jangan to patient ya. To be patient. It is necessary for me to be patient in joining long distance learning. Seperti ini. Okay, everybody. It's that clear? Easy? Mudah ya? Jadi Anda bisa menyampaikan sekali lagi bentuk kalimat obligation atau necessity-nya, atau Anda bisa menyampaikan maknanya, meaning-nya. Dua-duanya itu sama.
artinya sama ya. Sama. Jadi suka pakai meaningnya atau pakai model obligation atau necessity. Have to, must atau need to. Ini, oke? Nah, sekarang you do this one. Write the correct obligation or necessity or meaning to provide blank space on each column ya. Jadi ada dua yang harus Anda kerjakan, masing-masing 5 nomor. Untuk yang A ini 5 nomor seperti tadi di contoh ya. Ada yang saya kosongi kalimatnya, ada yang saya kosongi meaningnya ya. Jadi yang kosong ini yang Anda harus tuliskan right ya. Yang betul seperti apa. Kalau meaningnya ya meaningnya. Kalau sentence-nya meaningnya sudah ada, Anda mengikuti seperti bentuk meaningnya. Demikian pula sebaliknya, bentuk kalimatnya seperti apa, Anda harus mengikuti meaningnya. Jadi tidak ada perbedaan tenses, tidak ada perbedaan waktu ya dan kalimatnya. Oke, everybody, do it. Ini yang pertama adalah membuat kalimat baik itu obligation, necessity atau meaningnya. Kemudian yang B di halaman berikutnya. Dan itu nanti semuanya sekali lagi Anda kirimkan di Google Drive saya. Nanti akan saya beri linknya ya. Oke, Anda pikirkan dulu, Anda kerjakan di buku catatan atau di draft Anda. Nanti setelah setelah Anda merasa itu sudah betul, Anda bisa kirim di Google Drive yang akan saya kirimkan linknya. Yang B, ya, yang B latihan berikutnya itu 5 nomor juga. Anda terjemahkan kalimat-kalimat saya berikut ini dalam bahasa Inggris ya. Tetap menerapkan apa yang sudah kita bahas semua tadi itu ya. Nah, kalimatnya yang pertama misalkan kalian dilarang menggunakan aplikasi penerjemah untuk menerjemahkan kalimat-kalimat ini ya. Jadi kan sering banyak itu fasilitas aplikasi kan banyak ya. Tapi jangan mengandalkan itu. Karena tidak semuanya itu baik ya, artinya Anda harus usaha dulu, ikhtiar dulu, dengan kemampuan sendiri itu lebih baik. Karena memang aplikasi sekarang sudah banyak sekali dan itu memang tergantung dari kita sendiri ya. Kalau kita itu ingin cepat dan mudah ya seperti menggunakan aplikasi penerjemah itu juga bisa ya. Tapi apakah kalian juga senang seperti itu tanpa usaha ya. Jadi usaha itu lebih utama ya. Ikhtiar kita dulu yang harus kita kedepankan. Yang kedua, apakah perlu bagi para siswa untuk mengerjakan latihan-latihan tersebut ya. Ini kalimat-kalimat yang maksud saya biar mengetuk kita masing-masing ya. Ini silahkan bentuknya berupa pertanyaan. Yang ketiga, kita harus mengikuti pembelajaran daring dengan sungguh-sungguh ya, karena saya lihat masih ada yang tidak mengikuti, bahkan ada yang jarang tidak begitu peduli dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini ya. Nah, ini mudah-mudahan menyadarkan ya, sungguh-sungguh harus ya. Jadi sekolah itu tetap berlangsung ya. Bahwa sekolah itu tetap berlangsung ini ya, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Tapi ilmu informasi tetap kita berikan ya. Tetap sekolah berikan ya. Jadi asalkan Anda mengikuti dengan baik, insya Allah Anda dapat ilmu, Anda dapat informasinya. Seperti Anda berada di dalam kelas. Ya. Nomor 4, perlu bagi kita mentaati protokol kesehatan. Ya. Jadi memang karena masa pandemik, protokol kesehatan harus tetap kita tegakkan. Yang kelima, para siswa harus mengumpulkan tugas-tugas bahasa Inggris. Ya. Jadi ini sekalian sambil mengingatkan bahwa banyak siswa yang belum mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan ya. Jadi saya himbau betul ya, meskipun saya tahu keadaannya seperti ini, tapi itu adalah bentuk tanggung jawab kita masing-masing ya. Saya sudah berikan apa yang menjadi tanggung jawab saya, dan Anda semuanya sebagai siswa juga harus memberikan tanggung jawab Anda, mewujudkan tanggung jawab Anda dengan menjalankan tugas-tugas itu. Tugas saya juga tidak banyak, tapi mohon untuk bisa dikerjakan ya. Jadi masih banyak nilai di dalam daftar nilai saya itu masih banyak yang kosong ya. Oke, tidak usah saya sebutkan
dicek sendiri-sendiri apa yang belum bisa Anda sampaikan. Nah, ini 10 pertanyaan, 10 latihan merupakan latihan tentang expressing obligation and also necessity ya. Jadi ungkapan tentang kewajiban atau keharusan. Ini Anda semuanya, saya kira sudah cukup untuk chapter 4 ini. Anda kerjakan sekali lagi, A dan B itu nanti Anda kirim di Google Drive saya yang akan saya kirimkan linknya ya. And this is the end of meeting 2 on chapter 4. And see you on the next chapter. Sampai ketemu di bab berikutnya, tetapi minggu depan Anda akan menghadapi ujian semester ya. You will face semester test. Have a nice study and good luck for facing semester test. I hope you can get the best score. Ya, saya harap Anda bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya, nilai yang terbaik dan hasil yang terbaik ya, tidak hanya nilai tapi hasil yang terbaik. Oke, saya kira cukup. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.